Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting mesin parut, sebuah ruko di Jatinangor, Sumedang ludes terbakar. 8 ekor domba mati diduga diterkam macan tutul. Warga Cikidang, Kabupaten Sukabumi takut akan kemungkinan hewan buas tersebut menyerang manusia. Manfaatkan sawah yang kering akibat kemarau, petani pada Herang Pangandaran berhasil menanam mentimun dengan hasil yang menguntungkan. Sebuah ruko di pemukiman padat penduduk desa Jatiroke, Jatinangor, Sumedang Minggu siang terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting. Rekaman video milik warga yang diunggah oleh akun Instagram Info Jatinangor menunjukkan kobaran api besar disertai kepulan asap tebal membakar sebuah bangunan ruko di desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Sumedang hari Minggu pukul 9.30. Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk ini membuat panik warga. Mereka berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sambil menunggu datangnya petugas damkar. Saat kejadian, pemilik ruko tidak berada di tempat. Pemilik mengaku saat dia datang, api sudah berkobar membakar bagian atap ruko. Ya, permasalahan api tahu dari mananya saya nggak tahu ya. Karena yang itu anak, saya lagi ke rumah, pas saya parkir mobil, anak teriak-teriak, kebakaran, nah, saya langsung lari. Proses pemadaman berlangsung selama setengah jam setelah 2 mobil damkar Sumedang yang dibantu 1 unit mobil damkar milik sebuah perusahaan tiba di lokasi kejadian. Petugas menduga kebakaran terjadi akibat korsleting pada mesin parut. Pak, kira-kira diduga dari apa? Diduga dari korsleting mesin ini parut kelapa yang menyambar uap bensin diduga. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran, namun kerugian material ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Petugas Satpol PP Garut menggerebek sebuah bunker alias tempat penyimpanan bawah tanah berisi ratusan botol minuman keras ilegal. Bunker itu ditemukan di sebuah kamar dalam toko jamu. Di sebelah sana, Pak, ada. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Garut menggerebek tempat penyimpanan minuman keras ilegal yang berada di Jalan Pembangunan Tarogong, Kabupaten Garut. Petugas yang menggeledah kamar pemilik toko jamu berinisial M awalnya tak menemukan 1 botol miras pun. Namun saat salah satu penyidik PNS mengangkat kasur yang ada di kamar, ditemukan sebuah lubang besar yang berisi miras botolan berbagai merek dalam dus dan karung. Selain di tempat ini, petugas Satpol PP juga menemukan ratusan botol miras di sebuah gubuk di samping Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dan 180 liter miras racikan pedagang di 6 jerigen besar. Di samping kantor Dinas Kesehatan, kedua di Jalan Pandai, Cipanas, ketiga di Jalan Pembangunan. Di Jalan Pembangunan kami menemukan bunker di bawah tanah yang berisi miras. Selanjutnya jumlahnya ini ada 218 botol dari berbagai merek dan kami pun mendapatkan 6 jerigen tuak, ya, tuak di daerah sekitar Terminal Guntur dan Pasar Guntur. Untuk pelaku dan barang bukti telah kami amankan untuk diproses lebih lanjut. 3 orang pemilik miras ilegal tersebut dibawa ke kantor Satpol PP Garut untuk menjalani pemeriksaan. Ketiga pemilik miras bisa terkena hukuman pidana kurungan penjara 6 bulan karena Garut memiliki perda anti maksiat yang di dalamnya memuat larangan penjualan minuman keras. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Ternak milik warga Kampung Gunung Sari Toyiba Cikidang Kabupaten Sukabumi Minggu dini hari mati diduga diserang binatang buas. Warga kini ketakutan hewan buas yang diduga macan tutul itu bisa saja menyerang manusia.
8 ekor kambing di kampung. 8 ekor domba peliharaan milik Pak Tarip, warga Kampung Gunung Sari Toibah, Desa Cikare Toibah, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi ini Minggu dini hari ditemukan mati diterkam binatang buas yang diduga kuat macan tutul. Domba yang mati rata-rata mengalami luka gigitan di leher serta perut. Jejak kaki macan tutul juga terlihat di tanah dekat kandang. Pemilik mengaku kaget saat pukul 6 pagi hendak memberi makan sebagian besar dombanya sudah mati. Ketahuan jam 6 pagi. Jam 12 juga dikontrol, jam 12 malam masih ada. Pas jam 6 mau memberi pakan udah kaget. Jadi udah pada tergeletak semua, ininya pada dicekek semua. Oh, pada bolong? Iya, pada bolong semua. Yang 2 yang dibawa, 2 yang dibawa. Yang 2 terselamatkan masih bisa dipotong, cuma lehernya udah mau pada putus. Warga kini dihantui ketakutan karena khawatir macan tutul akan menyerang manusia. Mereka terpaksa membuat jebakan untuk melindungi diri dari kemungkinan serangan macan tutul. Khawatir terjadi kontak antara macan tutul sebagai satwa yang dilindungi dengan manusia, pemerintah desa meminta bantuan kepada Polsek Cikidang dan BKSDA untuk bisa menemukan solusi terbaik. Mohon dengan sangat kami dari kepemerintahan Desa Cikare Toibah untuk menjaga warga masyarakat, salah satu dari binatang, salah satu atau dari peliharaan masyarakat ya, minta diamankan, ataupun saya minta solusi untuk menjaga bahkan binatang tersebut tidak terjadi ke warga masyarakat saya lagi gitu. Warga berharap ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Diduga macan tutul atau binatang buas sudah kekurangan makanan di habitatnya sehingga berburu mencari makan ke dekat permukiman warga. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Petugas gabungan menertibkan puluhan bus yang masih memasang klakson telolet di jalur wisata menuju arah Ciwidey, Kabupaten Bandung. Klakson telolet dinilai membahayakan anak-anak, serta secara teknis bisa menimbulkan kecelakaan. Petugas gabungan Satlantas Polresta Bandung dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung hari Minggu menghentikan laju bus umum dan pariwisata dari luar kota di pintu keluar gerbang tol Soreang untuk memeriksa apakah bus masih memasang klakson telolet. Hasilnya ada 28 unit dari 50 bus yang diperiksa masih memiliki klakson telolet. Petugas pun akhirnya mencabut perangkat klakson tersebut dan menindak pengemudi dengan surat teguran. Penertiban dilakukan karena semakin menjamurnya keberadaan bus telolet yang dikeluhkan warga di sekitar lokasi objek wisata sepanjang Soreang hingga Ciwidey. Jadi diawali dari beberapa aduan, curhatan ibu-ibu yang anak-anaknya lari-lari ngejar-ngejar bis telolet, sehingga itu berpotensi terhadap keselamatan anak-anak tersebut dan juga yang lain. Ada kurang lebih 50 kendaraan bis yang kami periksa, ada yang dipotong, ada yang dicabut, sehingga tidak menggunakan lagi klakson telolet. Selain membahayakan karena memancing anak-anak dan remaja mendekat ke jalan raya untuk merekam video konten media sosial saat bus telolet melintas, dari penyelidikan petugas keberadaan perangkat klakson telolet yang menggunakan angin dari kompresor yang juga memasok sistem rem angin bus bisa menyebabkan kegagalan fungsi rem yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ratusan orang berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Indramayu menuntut ditangkapnya kembali Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Masa Forum Indramayu Kamis pekan lalu terlibat saling dorong di depan pintu masuk kantor Kejaksaan Negeri Indramayu. Nereja menuntut Kajari Indramayu untuk menangkap dan menahan Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Masa menilai penanganan kasus TPPU menggantung tanpa adanya tindak lanjut setelah Panji Gumilang bebas
dari penjara dalam kasus penistaan agama. Tuntutan yang kami sampaikan pada hari ini, yang pertama adalah tangkap kembali Panji Gumilang. Yang kedua, segera proses dan adili Panji Gumilang terkait kasus dengan TPPU, terkait TPPU. Yang ketiga, segera kuasai sekolahnya oleh negara, karena ini kan sudah terbukti orangnya bermasalah dalam hal tindak pidana penistaan agama dan tindak pidana ITE. Yang keempat itu terkait dengan Densus, ini masih dibangun, padahal bus yang sudah masuk TPPU. Yang terakhir, kembalikan tanah rakyat yang kami duga dikuasai. Banjir yang merendam sebuah perumahan di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor hari Minggu belum juga surut. Aktivitas warga lumpuh lantaran kendaraan tidak bisa lewat. Banjir setinggi 1 meter lebih yang melanda perumahan Grand Mekarsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Minggu pagi masih belum surut sepenuhnya. Aktivitas warga pun lumpuh lantaran ketinggian air banjir sebagian masih sekitar 70 cm dan belum bisa dilalui mobil dan sepeda motor. Banjir merendam permukiman warga sejak Sabtu sore setelah diguyur hujan deras. Banjir disebabkan jebolnya tanggul pembatas antara sungai dengan kompleks perumahan. Tanggul pemisah antara, ada di situ ada sungai samping situ. Nah, itu ada tembok katanya jebol juga di klaster H dari arah Harvest. Jadi sungainya masuk ke sini juga, aliran sungainya. Oh, itu air dari mana sih, Pak? Dari sungai Harvest. Ini sungai apa ya? Sungai Cilengsi apa kalau nggak salah. Pusing ini karena kita komplain banyak perabotan kita juga rusak semua, TV, ini sofa juga, kasur juga itu basah semua. Ya kita komplain ke GMR tapi nggak pernah diganti gitu, nggak pernah ada solusi gitu. Solusinya dari kita semua ini. Jadi kita capek sebenarnya, semua solusi kita yang menjalankan di sini, warga kita semua. Sebelumnya kompleks perumahan ini sudah pernah mengalami banjir besar tahun 2021 lalu. Warga berharap kepada pihak pengembang dan pemerintah Kabupaten Bogor agar mencarikan solusi mencegah banjir agar tidak kembali terjadi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan warga mengapung di aliran Kanal Tarum Timur, Pantura, Pabuaran, Subang. Mayat diduga adalah korban tenggelam di wilayah Karawang yang hanyut. Usai diangkat dari Kanal Tarum Timur, Pantura, Pabuaran, Subang, jasad lelaki tanpa identitas ini kemudian dibawa petugas BPBD ke RSUD Karawang. Korban diperkirakan berusia 25 hingga 30 tahun. Korban pertama ditemukan warga terapung. Kuat dugaan mayat tersebut adalah korban tenggelam di wilayah Kota Baru Cikampek Karawang dan terbawa hanyut aliran Kanal Tarum Timur. Ini diperkuat dengan hasil koordinasi dengan BPBD Karawang.